Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga kita terbangun di pagi hari dalam keadaan tetap beriman, bisa menjalani aktivitas sehari-hari kita dengan baik karena kita dalam keadaan yang sehat, serta kita dapat berjumpa kembali di ruang virtual kali ini untuk kembali membahas pembelajaran kita mengenai gerak benda, di mana insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal dari materi-materi yang sebelumnya ya. Adapun sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, silahkan untuk menuju ke link deskripsi dari live streaming kali ini. Di situ sudah saya cantumkan beberapa link, diantaranya adalah link dari daftar absen bagi antum yang lupa nomor NIS-nya, bisa lihat di link yang sudah saya bagikan. Adapun absen nanti menggunakan Google Classroom, di mana wajib bagi setiap santri untuk bisa absen dengan menggunakan Google Classroom dengan menyertakan absensi ya. Absensinya dengan menyertakan NIS maksud saya. Jadi wajib menggunakan NIS. Bagi yang tidak menggunakan NIS maka tidak akan bisa. Demikian pula bagi NIS-nya yang salah, maka dia akan diartikan di dalam sistem tidak hadir. Menggunakan NIS seseorang dengan nama antum, maka yang tercatat hadir adalah nama nomor NIS yang dimasukkan. Demikian. Kemudian selanjutnya insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal-soal mengenai gerak benda. Bagi antum yang merasa kesulitan dalam belajar, silahkan bisa mendownload buku dari Kemendikbud ya. Kemendikbud buku K13, karena itu juga yang saya pakai. Berhubung bukunya belum sampai kan ya, belum ada, silakan untuk mendownloadnya supaya antum bisa murojaah di rumah menggunakan buku tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke slide ya, dimana kita telah membahas ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Ada beberapa rumus yang sudah kita pecahkan kemarin ya. Sebentar. Baik, ini masih tentang gerak ya. Ini sudah kita sudah jauh, ini sudah terlewati. Ini juga sudah. Kemarin terakhir kalau tidak salah kita mengenai ini ya, grafik GLBB. Ini grafik V, kecepatan terhadap waktu, di mana kecepatannya dalam setiap detiknya dia meningkat. Ketika dia kecepatan 0, waktunya 0, dia kecepatannya misal ini 1 meter per sekon. Ketika waktunya 1 menjadi 2 meter per sekon.
ketika waktunya 2 menjadi 3 meter per sekon dan seterusnya, sehingga diperolehlah grafik yang miring ke atas, horizon, diagonal, maksudnya diagonal ke atas miring ya. Ada grafik A terhadap T, di mana kita dapati grafiknya adalah lurus, artinya dalam setiap waktu yang bertambah dia percepatannya adalah tetap. Pada detik ke-1 menggunakan percepatan pertambahan hanya 1 meter per sekon. Pada detik kedua tetap 1 meter per sekon, pada detik ketiga tetap 1 meter per sekon. Adapun grafik S terhadap T, S itu adalah jarak tempuh dan T itu waktunya. Semakin waktunya lama, maka dia semakin membentuk kurva melengkung. Artinya jarak yang ditempuhnya dalam waktu tertentu semakin singkat, ya. Baik, ini sudah. Kita lanjutkan. Ini jarak yang ditempuh S itu ini juga kemarin sudah. Luas grafik VT, artinya luas grafik yang di bawah ya. Yang ini. Luas grafik yang ini di bawah. Luas trapesium VT, di mana luas trapesium itu adalah jumlah garis sejajar dikali setengah AT kali tinggi. Yang di garis merah ini itu adalah luas trapesium sama dengan luas jarak bendanya. Baik, kita lanjutkan. Ini hanya mengulang, sehingga diperoleh rumus 2 kali setengah V 0 kali T sama dengan setengah A kali T kali T, sehingga 2 kali setengah jadi 1 menjadi hilang. V 0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ini sudah rumusnya kemarin. Itu rumus yang pertama. Ini juga sudah. Ini rumus yang ketiga. Ini rumus ketiga. Yang tadi kedua. Ini yang rumus pertamanya. Baik. Jadi persamaannya adalah persamaan untuk GLBB, VT sama dengan V0 kali A kali T. Jaraknya adalah V0 kali T ditambah setengah A kali T pangkat 2. Yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Kenapa rumusnya banyak? Karena nanti yang ditanyakan tergantung yang digunakan tergantung apa yang ditanyakan. Apakah dia yang ditanyakan adalah jarak atau S, atau dia yang ditanyakan adalah kecepatan akhir. Ini juga tanyakan kecepatan akhir. Ini bisa dicari dengan kecepatan awal juga, ya, penggunaannya. Baik, contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Tentukan jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Baik. Penyelesaian biasa ya. Harus sistematis. Diketahui V sama dengan 15 meter per sekon. Ini 15 meter per sekon. S 4 sekon. S yang pertama dari sini 4 sekon, S kedua 5 sekon. Kemudian yang ditanya yang kedua adalah waktu T dengan jarak 3 km, diubah dulu menjadi meter sama dengan 3000 meter. Jawab. Untuk T sama dengan 4 sekon, rumusnya adalah S sama dengan V kali T. 15 kali 4 sama dengan 60. Untuk T sama dengan 5 sekon, S sama dengan V kali T. 15 kali 5 sama dengan 75 meter. Ini rumus apa? Ini rumus GLB. Rumus GLB. Kemudian untuk B-nya ditanyakan T. T sama dengan S bagi V. S dibagi V. S dibagi V itu S-nya adalah 3000, jaraknya 3000 dibagi dengan waktu tempuhnya 15 sekon, sehingga diperoleh bukan 15 sekon, 15 meter per sekon ya kecepatan ini. Kecepatannya 15 meter per sekon. Yang ini 15 meter
meter per sekon. Artinya dia kecepatan, sehingga 300 dibagi 15 hasilnya adalah 200 sekon. Ini waktunya. Itu untuk soal yang pertama. Jadi T ini 4 sekon itu dari sini, dari soal. Ini juga 5 itu dari soal. Yang diketahui soal itu adalah ini kecepatan. Yang ditanyakan adalah jarak. Jarak itu adalah S dan waktu itu adalah T. Jarak untuk 4 sekon ini ya. Jarak untuk 5 sekon ini. Kemudian T 3 km harus dirubah dulu ke dalam satuan meter. Rumusnya adalah ini rumus untuk GLB, S sama dengan V kali T, atau kalau masih ingat V sama dengan apa? V rumusnya V sama dengan S dibagi T. Kalau T sama dengan ini rumusnya T sama dengan S bagi V ya. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik berikut. Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama A dia 4 sekon, B 10 sekon, dan C 1 menit. Baik, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita ada grafiknya ya. Grafik sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik berikut. Ini grafiknya dari gambar. Ada 4 sekon, ada 10 sekon. Di sininya harusnya ada 1 menit. 1 menit ya. Diketahui V sama dengan 5 meter per sekon. Ini kecepatan tetap, berarti kita masih tetap menggunakan GLB. Dari mana 5 meter per sekon? Dari sini. Dari grafik ya, tidak dari soal. Soalnya nggak ada di sini. Hanya ditunjukkan seperti grafik berikut. Berarti lihat grafiknya, 5 ini dia menunjukkan V-nya. Kemudian ditanyakan S pada 4 sekon, S jarak pada 10 sekon, dan S jarak pada 1 menit atau 60 sekon. Ini soal yang ditanyakan. Apa rumus yang digunakan? Rumus yang digunakan adalah S sama dengan V dikali T. V dikali T. V-nya berapa? V-nya 5 meter per sekon. T-nya berapa? T-nya tergantung soalnya. Untuk A, T-nya adalah 4 sekon. Berarti 5 dikali 4, 20 meter. Untuk B, waktunya 10 sekon, berarti 5 dikali 10. Jawabannya adalah 50. Untuk T yang 1 menit atau 60 sekon, berarti 5 dikali 60, hasilnya adalah 600 sekon. 600 meter. Mudah ya? Baik. Kita lanjutkan. Ini untuk grafik jarak, atau kalau kita mau menghitung berarti ini menghitung luas berdasarkan bentuk ya yang diarsir ini. Nah, ini diarsir sama dengan luas jarak dari bangun datar yang ada di bawah grafik ini. Ini yang bawah grafik ini yang saya arsirin, yang warna kuning. 5 itu dari sini ke sini, dia 5 ya, tingginya atau panjangnya. Terus 4 itu dari sini ke sini, 4. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20 meter per sekon. Kalau ini bagaimana yang 10? Berarti dia sini ya, yang saya arsir ini. Berarti ke sini 5, sini 10, berarti 5 dikali 10, 50. Demikian pula untuk yang waktu 1 menit atau 60 sekon. Berarti ini semuanya adalah 5 dikali 60, atau kita menggunakan rumus per
segi. Soal selanjutnya. Seseorang mengendarai sepeda motor mula-mula kecepatannya 15 km per jam. 15 km per jam. Setelah 10 sekon kemudian kecepatannya menjadi 54 km per jam. Jadi ada perubahan ya. Ini V1, ini V1 ya. Ini V kedua. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Berarti kalau sudah soalnya ada membahas tentang percepatan, berarti soal tersebut adalah soal GLBB. Soal GLBB. Baik, kita lanjutkan. Penyelesaian. Diketahui V1 kecepatan awal atau V0 18 km per jam atau 5 meter per sekon. Dari mana kok 18 km per jam menjadi 5 meter per sekon? Ini ngitungnya dari 18 dikali kilometer ke meter, dia 1000, berarti dikali 1000 ya, dibagi 1 jam itu berapa sekon? Ada yang tahu 1 jam berapa sekon? 3000 berapa? 3600 ya. 3600. Oke? Bisa dipahami? Jadi satu jam itu berapa detik? 3600. Oleh karena itu 18 km per jam itu 18-nya ini, kilometernya kita jadikan 1000 meter, berarti jamnya dijadikan sekon, berarti 3600 sekon. Maka keluarlah ketika dihitung 18 kali 1000 dibagi 3600, hasilnya adalah 5. Demikian pula yang 54 dikali 1000 dibagi 3600, hasilnya adalah 15 meter per sekon. Kemudian ada waktu T 10 sekon dari soal ya. Ditanyakan adalah A. Rumus A itu apa? Rumus A adalah delta V dibagi dengan delta T. Ini salah ya, bukan V ya. Delta V dibagi delta T. Atau kecepatan V2 dikurangi V1 atau V1 dikurangi V0. Jadi tergantung penotasian ya. Bisa V1 dikurangi V0, bisa V2 dikurangi V1. Yang jelas kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Dibagi delta T. Delta T-nya berapa? Perubahan waktunya. Karena awalnya adalah 0, artinya dia ketika belum berangkat, belum menempuh 10 sekon, waktunya masih tetap 0 sekon. Berarti 10 dikurangi 0 berarti 10. Artinya ini dia T2 dikurangi T1. T2 nya adalah 10, T1 nya adalah 0. 10 kurangi 0 10. Ini V2 nya adalah 15 yang ini. V1 nya adalah 5 yang ini. Masukkan bagi 10. 10 itu dari T2 dikurangi T1, 10 sekon dikurangi 0 sekon, hasilnya 10 sekon. 15 dikurangi 5, hasilnya adalah berapa? 10. 10 bagi 10 1. Jadi percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi pembahasannya.
Sebentar. Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Mohon maaf ya, kita agak-agak kecepatan tinggi untuk pembahasan soal. Silakan nanti bisa diulang lagi, ditonton ulang. Kemudian kalau ada yang belum jelas, silakan di screenshot, nanti bisa ditanyakan. Perhatikan grafik berikut. Ini ada grafik kecepatan meter per sekon, bukan per sekon kuadrat ya, meter per sekon, ini salah. Waktunya adalah sekon. Berapa percepatannya? Jadi kita ditanyakan, latihan kali ini soalnya adalah tentang membaca grafik GLBB. Apa yang kita ketahui dari grafik tersebut? Yang diketahui dari grafik tersebut adalah yang pertama kecepatan awal. Kecepatan awalnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Sebentar. Ini berarti yang 4 ini kita jadikan V1 atau V0. Boleh V1, boleh V0. Yang jelas itu adalah kecepatan awalnya. Kemudian yang 12 ini kita jadikan V2 atau V1-nya. Yang jelas ini adalah kecepatan akhir. Kemudian waktunya adalah ini T kedua. Mohon maaf ya, tulisannya bagus karena menggunakan mouse. Ini 0 ini kita anggap jadi T1. Maka A sama dengan delta V dibagi delta T. Delta V-nya berapa? 8 meter per sekon pangkat 1. 8 meter dikali S pangkat min 1, artinya ketika ada penulisan seperti ini, 8 meter dikali S pangkat min 1 itu artinya dia meter dibagi S, meter per sekon. Artinya sama penulisannya, hanya ini penulisan dia di ataskan jadi sejajar. Kalau M per S itu dia jadi pecahan ya, M per S. Kalau dia dinaikkan ke atas berarti pangkat min 1. Kalau pangkat min 2 berarti ini yang ini dia berarti meter per sekon kuadrat. Iya. Meter per sekon kuadrat artinya 1 meter per sekon pangkat 1 meter sekon pangkat negatif 2 sama dengan 1 meter per sekon pangkat 2 kuadrat ya. Ini sama, hanya beda penulisan saja. Bentar, saya hapus dulu ya. Jadi nanti jangan bingung ketika bertemu bahwa ada meter dikali S pangkat min 1 itu sama dengan meter per sekon. Ketemu dengan meter dikali S pangkat negatif 2 itu sama dengan meter per sekon kuadrat. Baik, ini 8 dari mana? 8 meter. 8 ini berasal dari V2 dikurangi V1. V2 nya berapa? V2 nya 12. Berarti 12 dikurangi V1 nya 4. Dikurangi 4 sama dengan 8. Kalau ini 8 dari mana? Dari T2 dikurangi T1. T2 nya 8, T1 nya 0. 8 kurangi 0 ya tentu 8. Maka kecepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat atau 1 meter dikali S pangkat min 2 ya. Jadi boleh dibaca 1 meter per sekon kuadrat boleh.
walaupun ditulisnya seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, berapa percepatannya? Ini sudah dihitung percepatannya. Ini bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus dari segitiga ya. Bisa menggunakan rumus segitiga. Jadi dari luas yang ini. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk menghitung apanya? Itu untuk menghitung jarak tempuhnya. Baik, kita lanjutkan. Ya, perhatikan ticker time berikut yang mobil berwarna biru. Mobil yang berwarna biru dia melakukan kecepatan konstan, sedangkan mobil yang berwarna merah dia melakukan percepatan. Sehingga mobil yang berwarna biru dia kecepatannya tetap, sedangkan mobil yang berwarna merah dia mulai dari 0, pengen menyalip mobil yang berwarna biru dia menaikkan kecepatan. Yang miringnya ini dinamakan dengan GLBB, sedangkan ketika dari sini sampai sini yang grafiknya lurus itu dinamakan dengan GLB ya. Memerlukan waktu berapa lama mobil merah menyusul mobil biru serta berapa jauh jarak yang ditempuhnya. Wah, ini soalnya sudah soal tingkat tinggi ya. Ini delta V nya adalah 10 meter per sekon untuk yang biru ya, perubahan kecepatannya. Jarak dari sini sampai sini pertemuan persilangan antara merah adalah berapa waktunya itu? 2,5 sekon. Mobil biru dia melakukan GLB itu berarti jaraknya 10 dikali waktu sama dengan 10 ini ya. Ini 10. T-nya adalah 10T. Kenapa T-nya masih 10T? Karena waktunya yang kita cari. Memerlukan waktu berapa lama mobil merah menyusul mobil biru, maka T-nya dibiarkan tetap T. Mobil merah. Kecepatan awalnya adalah 0 di sini. Percepatannya adalah delta V dibagi delta T. Delta V-nya adalah 10 karena pertemuannya di sini dengan mobil biru. Dibagi 2,5 itu adalah waktu tempuh untuk kecepatannya menyamai mobil biru. Diperolehlah 4, maka jaraknya SB sama dengan V0 dikali T tambah setengah A dikali T pangkat 2. V0 nya adalah 0, kecepatan awalnya di sini 0 ditambah setengah T-nya. Kenapa T-nya kan tidak 0? Setiap angka yang dikalikan dengan 0 maka dia akan menghasilkan 0. Sama dengan ini setengah dikali A-nya adalah 4 dari sini dikali T pangkat 2. T pangkat 2-nya kita sepakat masih belum dinotasikan ke angka, belum dikonversi, maka dibiarkan. Setengah kali 4 hasilnya adalah 2. T dikuadratkan adalah T kuadrat, maka 2 dikali T kuadrat menghasilkan 2T kuadrat. Maka jarak mobil merah sama dengan jarak mobil biru. Kenapa sama dengan? Karena dia berpapasan sama di sini. Berpapasan sama di sini. Ya, sama. Maka jarak tempuh mobil merah sama dengan jarak mobil B ketika untuk mobil merah 10T sama dengan 2T pangkat 2. 2T pangkat 2. Maka secara matematika disubstitusikan. Gimana caranya?
Caranya ngawang-ngawang kan. Caranya yang ngasal aja, yang penting bisa ketemu ya. Secara matematis bagaimana caranya? Bisa pindah ruaskan. Kalau dipindah ruaskan itu bagaimana? Bisa yang 10 ini kita pindahkan ke sini. Ketika dipindahkan maka 2T pangkat 2 itu 10T nya karena dia ini positif, ketika pindah ruas menjadi negatif 10T. Ini bisa diselesaikan atau tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Karena yang satunya dia pangkat 2, yang satunya dia tidak berpangkat. Maka digunakanlah biasanya seperti ini di pelajaran Pak Ogin ya, dengan persamaan kuadrat kalau tidak salah ya namanya. Yang jelas at least hasilnya adalah 5. 5 itu berarti 10 dikali 5 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25, berarti 2 dikali 25. Ini 10 kali 5 50. Hasilnya adalah sama-sama 50. 50 sama dengan 50. Hasilnya adalah sama-sama 50. Ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah pusing? Alhamdulillah kalau sudah pusing ya. Berarti mikir. Kalau nggak pusing sama sekali, nah itu yang saya tanyakan. Kenapa tidak pusing sama sekali? Jangan-jangan cuma isi absen doang. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini udah jawabannya. Kita cari tugasnya karena waktunya sebentar lagi. Cari soal yang mudah saja. Ini terlalu ribet. Ini sudah semua. Ini sudah. Macam-macam graf. Ya, baik. Kita jadikan ini sebagai peserta lomba maraton dengan start sama, kemudian Alan dan John berlari beriringan. Setelah beberapa lama Alan dan John saling bertemu sejajar, seperti grafik berikut ya. Berarti dia bertemunya di sini. Ini pertemuan Alan dan John. Jadi semuanya kecepatannya mungkin Alan lebih tinggi mempercepatnya, sedangkan John dia biasa saja. Lama kelamaan Alan kecapean sehingga menurunkan kecepatannya, tapi John masih GLB, artinya kecepatannya masih tetap sehingga dia bertemu di sini ya, berpapasan. Kemudian sampai akhirnya di sini. Silakan, ini dijadikan sebagai ulangan harian kita yang pertama. Saya ulangi. Ini saya jadikan ulangan harian yang pertama. Ulangan harian yang pertama. Soalnya ini silakan di screenshot dan dijadikan ulangan harian yang pertama kita. Oke ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ingat, tadi soalnya adalah yang ini ya. Ini ada dua. Soalnya adalah yang tadi. Soalnya yang ini. Ini dijadikan ulangan harian dan waktu mengerjakannya adalah 2 hari, 2 jam, 2 detik.
2 minggu. 2 minggu untuk menyelesaikan soal ini. Minggu depan berarti kita sudah masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, gerak pada makhluk hidup mungkin, atau gerak benda, berhubungan dengan hukum Newton biasanya. Ya, baik, cukup ya. Silakan di screenshot ini soalnya, itu jadikan ulangan harian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.